Yang sama-sama kami hormati Ibu Kepala KPPN Surabaya 1, Ibu Rizkian Lestari, yang kami hormati pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan para pegawai KPPN Surabaya 1, serta yang kami banggakan para Bapak dan Ibu PPK atau Bendahara Kesatuan Kerja Mitra Kerja KPPN Surabaya 1. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hingga saat ini kita masih diberi kesehatan dan juga kesejahteraan sehingga dapat mengikuti acara Forum Group Discussion, implementasi DigiPay 1, CMS, dan Press Release APBN bulan Maret 2023. Bapak dan Ibu PPK atau Bendahara Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Surabaya 1, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 7 garing PB garing 2022 tentang penggunaan uang persediaan melalui DigiPay pada satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga, kemudian Surat Kepala KPPN Surabaya 1 nomor S1495 garing KPN titik 1601 garing 2023 tentang penyampaian implementasi aplikasi DigiPay 1 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 12 garing PB garing 2022 tentang tata cara pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara dengan menggunakan kartu kredit pemerintah domestik, maka KPPN Surabaya 1 mengadakan forum group discussion pada hari ini juga untuk membahas masalah yang dihadapi serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh Bapak Ibu PPK dan Bendahara Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Surabaya 1. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan, pembacaan doa, dilanjut oleh sambutan dan arahan dari Kepala KPPN Surabaya 1, serta materi implementasi DigiPay 1 dan CMS oleh pejabat fungsional KPPN Surabaya 1. Bapak dan Ibu PPK serta Bendahara Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Surabaya 1, acara hari ini akan diawali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Mas Amar. Kepada Mas Amar, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita sejenak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memohon keridhoannya atas kegiatan yang akan kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma, ya Allah, ya Rahman. Pada saat ini ingatan kami tertuju kepadamu karena Engkaulah satu-satunya tempat kami berdoa dan menyampaikan harapan. Terimalah kehadiran kami dengan sifat-Mu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dalam kegiatan sosialisasi, implementasi DigiPay 1, CMS, dan press release bulan Maret 2023. Kiranya Engkau meridhoi acara ini. Allahumma, ya Allah, ya Rahim, puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Dalam kekhusyuan dan ketundukan hati, kami mohon ampun kepadamu atas segala dosa dan kesalahan kami yang pernah kami lakukan. Ya Allah, jadikanlah acara sosialisasi ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi pribadi kami, keluarga, dan negara kami. Ya Allah, Ya Alim, acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami, agar kami dapat mengikuti acara ini dengan baik. Ya Allah, sebagai insan, kami menyadari bahwa untuk mencapai hasil kerja yang diharapkan, diperlukan sumber daya yang berkualitas. Karena itu ya Allah, limpahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan wawasan. Sinarilah hati kami dengan cahaya kecerdasan, agar kami dapat melakukan tugas dengan baik, berkualitas, dan berhasil dalam mengemban amanah kami kepada masyarakat dan negara kami. Ya Allah, Ya Karim, kami menyadari pula bahwa kami makhluk yang tidak sempurna, tetapi kami ingin menjadi hamba yang mulia di matamu.
Oleh karena itu, tumbuhkanlah dalam diri kami pribadi yang jujur, berdisiplin tinggi, bijak dalam bersikap, sikap dalam bertindak, dan pribadi yang amanah. Karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada kami. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amar atas pembacaan doa yang telah dilakukan. Nah, semoga seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya adalah sambutan dan juga arahan dari Kepala KPPN Surabaya 1, Ibu Rizkian Lestari. Kepada Ibu Rizkian Lestari, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Manda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pejabat pembuat komitmen dan para bendahara Satker Mitra KPPN Surabaya 1. Yang saya hormati para pejabat pengawas, pejabat fungsional KPPN Surabaya 1, serta Bapak dan Ibu sekalian, dan tak lupa untuk para panitia yang telah mempersiapkan acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita semua, khususnya adalah nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahmi, walaupun hanya melalui media Zoom. Kali ini dalam acara Focus Group Discussion Marketplace DigiPay, CMS, serta press release bulan Maret tahun 2023. Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang telah bersedia memenuhi undangan kami pada pagi hari ini. Dan tak lupa, masih dalam suasana Lebaran, saya atas nama keluarga besar KPPN Surabaya 1 mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf jika dalam kami memberikan pelayanan kepada Bapak dan Ibu ada kata-kata maupun tingkah laku kami yang kurang berkenan. Bapak dan Ibu sekalian, pada awal tahun 2023 yang lalu, kami telah mengundang Bapak dan Ibu pada saat itu dalam acara sosialisasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran. Nah, di forum itu kami juga telah menyampaikan materi terkait Marketplace DigiPay. Bapak dan Ibu sekalian, pertemuan kita kali ini, saya berharap tidak lama, namun nanti diharapkan dalam waktu 1 atau paling lama 2 jam, kita akan bisa mendapatkan informasi-informasi yang detail, kemudian kita bisa mendiskusikan segala sesuatunya, terutama yang terkait dengan topik pada hari ini. Jadi diharapkan nanti semuanya bisa ke depannya pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, khususnya saat ini terkait dengan Marketplace DigiPay, CMS, KKP domestik, itu bisa lebih baik lagi ke depan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, terkait Marketplace DigiPay ini, sesuai dengan tujuannya waktu itu adalah untuk mendorong UMKM. Nah, namun progresnya setelah kami melakukan sosialisasi di awal tahun kemarin sampai dengan hari ini, rupanya satker-satker masih banyak yang belum mengimplementasikan DigiPay ini. Oleh karena itu nanti di forum ini silakan Bapak dan Ibu bisa menyampaikan apa sih permasalahan Bapak dan Ibu, sehingga bisa kita diskusikan bagaimana
jalan keluarnya terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nanti dari pejabat fungsional akan menyampaikan progres sampai dengan saat ini seperti apa. Kemudian Bapak dan Ibu, di bulan Maret kemarin kami juga telah menyampaikan materi terkait dengan CMS. Waktu itu kami berkolaborasi dengan BSI. Di dalam kesempatan tersebut kami sempat menyampaikan bahwa implementasi cash management system pada Satker Lingkup KPPN Surabaya 1 atau pada Satker Mitra KPPN Surabaya 1 baru mencapai 34%. Artinya baru 34% Satker yang telah memanfaatkan CMS. Nah, ini juga nanti kami mohon informasi dari Bapak dan Ibu. Bagi yang belum, apa kendalanya? Kemudian bagi yang sudah mungkin nanti bisa sharing. Sehingga nanti untuk satker-satker yang belum, yang mungkin selama ini merasa kesulitan kalau menggunakan CMS, nanti dengan sharing dari Bapak dan Ibu yang telah mengimplementasikan, mungkin nanti bisa mendorong satker-satker yang lain. Sementara CMS ini tujuannya adalah untuk mengurangi uang tunai yang beredar ya Bapak dan Ibu. Jadi harapannya semuanya bisa semuanya bisa cashless gitu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, poin yang ketiga yaitu terkait dengan implementasi kartu kredit pemerintah. Ini kami juga di awal tahun lalu sempat melakukan sosialisasi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan perlu kami informasikan bahwa di tahun ini selain ada KKP, juga ada KKPD, KKP domestik. Nah, untuk KKP domestik ini ada target yang harus dicapai oleh kita semua. Jadi pada triwulan 1, diharapkan seluruh di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini sudah mengimplementasikan KKP domestik. Jadi untuk lingkup DJPB, kalau di KPPN Surabaya 1 itu hanya ada 3 satker, yaitu Satker KPPN sendiri, Satker KPPN Surabaya 2, serta serta Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur. Itu target untuk triwulan 1. Kemudian untuk triwulan 2, yang sudah harus melaksanakan KKP domestik adalah seluruh satker di lingkup Kementerian Keuangan. Dan di triwulan 3, seluruh satker diharapkan sudah mengimplementasikan KKP domestik. Sampai dengan saat ini ada satker di luar Kemenkeu yang sudah mencoba mengimplementasikan KKP domestik. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya ya, karena belum saatnya tapi sudah mengimplementasikan, ini luar biasa. Jadi nanti ke depan saya mengharapkan satker-satker lain, walaupun di triwulan 2 ini adalah wajib bagi satker di lingkup Kemenkeu, tapi untuk satker di luar Kemenkeu yang sudah ingin mengimplementasikan KKP domestik dipersilakan. Nah, KKP maupun KKP domestik ini juga untuk mengurangi idle cash. Bapak dan Ibu sekalian, nanti mungkin kalau dari pejabat fungsional mungkin nanti tidak banyak menyampaikan terkait dengan KKP domestik ini, namun jika Bapak dan Ibu ada yang ingin didiskusikan silakan ya. Karena fokusnya untuk hari ini adalah terkait dengan marketplace DigiPay. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini karena yang kami undang saat ini adalah para PPK dan para bendahara, maka pas sekali kalau kami akan menyampaikan capaian realisasi anggaran untuk lingkup KPPN Surabaya 1 serta capaian nilai IPA sampai dengan bulan Maret tahun 2023. Bapak dan Ibu sekalian, untuk pelaksanaan anggaran sampai dengan bulan Maret ini, jadi sebelum kita melihat capaian sampai dengan bulan Maret, kita perlu ketahui dulu. Monggo bisa dibantu slide-nya. Nah, pada APBN tahun 2023, Bapak dan Ibu sekalian, pagu anggaran belanja itu ditetapkan sebesar 3.061 triliun. Dari jumlah tersebut,
dibagi lagi untuk belanja transfer ke daerah, untuk belanja kementerian negara lembaga, serta belanja non-KL. Nah, untuk belanja kementerian negara lembaga, seperti di kita ini, itu dialokasikan sebesar 1.000 triliun atau 32,70% dari seluruh anggaran belanja. Kemudian dari jumlah 1.000 triliun tersebut, yang dialokasikan untuk wilayah Jawa Timur, untuk belanja KL di Jawa Timur adalah sebesar 44,23 triliun atau 4,42%. Kemudian dari jumlah yang ada di Jawa Timur tersebut, yang harus disalurkan melalui KPPN Surabaya 1 untuk Kementerian Negara Lembaga adalah sebesar 12,63 triliun atau 28,56%. Jadi yang harus disalurkan oleh KPPN Surabaya 1 sekitar 30% dari pagu yang ada di Jawa Timur. Jadi Bapak dan Ibu bisa membayangkan bahwa Bapak dan Ibu merupakan bagian besar loh dari Jawa Timur ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari 12,63 triliun yang harus disalurkan oleh KPPN Surabaya 1, ini bisa dikelompokkan ke dalam 3 jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, serta belanja modal. Untuk belanja pegawai alokasinya adalah 3,74 triliun atau 29,60%. Kemudian belanja barangnya 4,92 triliun atau 39%. Serta belanja modal sebesar 3,96 triliun atau 31,40%. Jadi terbesar alokasinya ada di belanja barang. Monggo slide berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan bulan Maret tahun 2023, penyerapan anggaran belanja di KPPN Surabaya 1 secara total, termasuk di dalamnya adalah transfer ke daerah, itu mencapai 16,43%. Dan ini lebih bagus dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu, di tahun 2022 yang mencapai 11,95%. Nah, untuk belanja pegawai Bapak dan Ibu, mohon masih tetap di situ. Untuk belanja pegawai Bapak dan Ibu di bulan sampai dengan bulan Maret 2023, ini capaiannya adalah 20,64%, dan ini relatif sama dengan periode yang sama tahun lalu. Tahun lalu 20,10%. Nah, untuk belanja barang sampai dengan Maret 2023, realisasinya adalah 15,86%, dan ini jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2022, yang capaiannya saat itu hanya 4,83% pada triwulan satunya. Kemudian untuk belanja modal, di Maret sampai dengan Maret 2023, realisasinya adalah 8,18%, dan ini rupanya lebih rendah dibandingkan tahun 2022 di periode bulan Maret, yang saat itu mencapai 12,89%. Nah, ini bagi Bapak dan Ibu para PPK, mohon ini bisa menjadi perhatian bersama. Diharapkan nanti penyerapan anggaran di periode bulan-bulan berikutnya ini bisa lebih proporsional dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Kemudian untuk transfer ke daerah, ini tidak terkait langsung dengan Bapak dan Ibu. Jadi ini terkait dengan Pemda Kabupaten Gresik ya, Bapak dan Ibu. Jadi untuk transfer ke daerah ini sekedar informasi bahwa transfer ke daerah untuk Kabupaten Gresik ini terdiri dari dana alokasi umum, dana bagi hasil, kemudian dana alokasi khusus fisik maupun non-fisik, serta dana desa. Tapi ini tidak terkait langsung dengan Bapak dan Ibu sekalian. Monggo slide berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dapat kami informasikan bahwa jumlah Kementerian Negara Lembaga yang menjadi mitra KPPN Surabaya 1 adalah sebanyak 22 KL, dan sampai dengan bulan Maret tahun 2023 ini, masih ada 5 KL yang belum ada realisasi, yaitu di Perpustakaan Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga,
Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Pariwisata. Untuk yang lain sudah ada realisasi, dan secara persentase yang tertinggi ada pada Kementerian Perdagangan dengan realisasi sebesar 39,26%. Kemudian yang tiga terbesar ya persentasenya, yang kedua adalah KPU dengan 33,76% dan Bawaslu 28,22%. Nah, untuk KPU dan Bawaslu ini mungkin karena saat ini kita sedang dalam proses pelaksanaan pemilu ya, jadi realisasinya cepat ini. Jadi sekali lagi untuk para PPK, untuk penyerapan anggaran ini mohon bisa menjadi perhatian agar nanti tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Kemudian slide berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, tadi saya sampaikan yang tiga terbesar secara persentase, rupanya di datanya ada 5 ya, yang 5 yang terbesar, yang keempat adalah Kementerian Hukum dan HAM, serta BUN. Nah, BUN ini adalah transfer ke daerah ya. Kemudian kalau dilihat dari nilainya, Bapak dan Ibu, kalau dilihat dari nilainya, penyerapan terbesar ada di Kementerian PUPR, dengan nilai 690 miliar. Kemudian berikutnya adalah Kementerian Pertahanan, penyerapannya sampai dengan Maret ini mencapai 594 miliar, serta yang ketiga adalah Kementerian Pendidikan Nasional dengan realisasi 245 miliar. Monggo slide berikutnya. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi terkait dengan penyerapan anggarannya, maka yang berikutnya kami sampaikan adalah informasi terkait dengan capaian IPA, karena capaian IPA ini merupakan indikator keberhasilan kinerja pelaksanaan anggaran Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk IPA sampai dengan Maret 2023, monggo slide berikutnya. Untuk capaian IPA sampai dengan Maret 2023, Bapak dan Ibu sekalian, prestasi kita, jadi nilai raport kita seluruh Satker Lingkup KPPN Surabaya 1 nilainya adalah 91,89. Walaupun kalau secara Satker ya, banyak Satker yang pada triwulan 1 ini mendapatkan nilai sempurna atau 100. Tetapi secara keseluruhan nilai untuk seluruh Satker Mitra KPPN Surabaya 1 adalah 91,89. Nah, dari 8 indikator yang menjadi penilaian, indikator capaian output sampai dengan saat ini itu belum final, masih diberikan kesempatan untuk mengisi capaian outputnya sampai dengan akhir bulan April ini. Sehingga nilai ini belum final, Bapak dan Ibu. Khususnya karena terkait nilai capaian output. Kalau yang nilai indikator lain sudah final. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang sampai dengan saat ini mungkin pengisian capaian outputnya belum sama sekali, atau masih on progress, silakan bisa diselesaikan, jangan sampai terlambat. Kemudian yang perlu mendapat perhatian sejak tahun lalu adalah indikator deviasi halaman 3 DIPA, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sampai dengan bulan Maret ini nilai deviasi halaman 3 DIPA itu mendapatkan nilai terkecil yaitu 62,43. Ini artinya Bapak dan Ibu terdapat deviasi yang sangat besar antara yang sudah direncanakan Bapak dan Ibu yang tercantum di halaman 3 DIPA dengan yang sudah direalisasikan oleh Bapak dan Ibu sekalian di satuan kerja. Nah, ke depan Bapak dan Ibu, kalau kemarin di minggu kedua bulan April, Bapak dan Ibu sudah diberikan kesempatan untuk pemutakhiran halaman 3 DIPA untuk periode triwulan 2. Jadi diharapkan nanti Bapak dan Ibu khususnya para PPK ini bisa melakukan realisasi sesuai dengan apa yang sudah Bapak dan Ibu tetapkan di halaman 3 DIPA untuk triwulan 2-nya. Sehingga diharapkan nanti di triwulan 2 nilai deviasi halaman 3 DIPA ini bisa lebih baik dibandingkan triwulan 1. Kemudian untuk belanja kontraktual ini walaupun nilainya masih tinggi ya, 97,82. Namun perlu juga kami mintakan perhatian khususnya untuk satker-satker yang mempunyai kontrak.
Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan kontrak ini, Bapak dan Ibu secara ketentuan harus mendaftarkan data kontraknya ke KPPN, itu adalah 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangan. Nah, sampai dengan bulan Maret ini ternyata masih ada satker-satker yang terlambat untuk mendaftarkan kontraknya ke KPPN, sehingga perlu mendapatkan dispensasi dulu baru bisa mendaftarkan kontraknya. Namun walaupun mendapatkan dispensasi, tetapi di dalam pengukuran IKPA ini akan mengurangi nilai belanja kontraktualnya. Oleh karena itu ke depan Bapak dan Ibu diharapkan jika kontrak telah ditandatangani segera lakukan pendaftaran ke KPPN. Kemudian satu hal lagi yang perlu mendapat perhatian bagi kita semua adalah terkait dengan UP dan TUP Bapak dan Ibu. Terkait dengan UP dan TUP Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bersama bahwa sesuai ketentuan, UP dan TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 bulan. Nah, kemudian untuk TUP, ini juga selain 1 bulan, juga tidak ada sisa yang di-store. Karena apabila ada sisa yang di-store, maka itu akan mengurangi nilai lagi. Nah, kemarin sempat ada satker meminta TUP, kemudian ternyata yang distorkan itu sekitar 30%. Jadi sangat sayang sekali meminta UP besar ternyata tidak bisa direalisasikan. Oleh karena itu nanti ke depan diharapkan untuk pengajuan TUP betul-betul dipertimbangkan, diperkirakan dengan baik sehingga apa yang diminta, TUP yang diminta itu bisa direalisasikan sesuai dengan yang direncanakan. Tidak ada lagi sisa yang harus di-store. Jadi mohon perhatian Bapak dan Ibu, khususnya para PPK. Sementara kalau yang UP, mohon perhatian para bendahara pengeluaran. Nah, untuk detail dari deviasi halaman 3 DIPA, ini mungkin bisa dilihatkan slide berikutnya, ini slide yang terakhir. Nah, ini Bapak dan Ibu terkait dengan deviasi tadi yang saya sampaikan, deviasi yang nilainya hanya mencapai 62, ini bisa diketahui deviasinya. Jadi untuk bulan Januari, jadi nanti deviasinya ini dilihat per bulan ya. Jadi untuk deviasi bulan Januari, ini secara keseluruhan deviasinya adalah 57,97%, sehingga nilai IPA-nya waktu itu adalah 42, nilai indikator halaman 3 DIPA ini. Kemudian di bulan Februari deviasinya adalah 23,95%. Kemudian di bulan Maret deviasinya 30,80%. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak dan Ibu, khususnya para PPK, mohon apa yang sudah direncanakan di halaman 3 dan yang baru kita mutakhirkan ya untuk yang triwulan 2 ini, itu bisa nanti realisasinya diharapkan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam halaman 3 DIPA. Boleh ada deviasi, tapi deviasi yang diperkenankan itu hanya sebesar 5%. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini, dan mohon sekali lagi kerjasama dan perhatian Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti dari diskusi kita pada pagi hari ini bisa memperbaiki capaian nilai realisasi belanja maupun capaian nilai IKPA Bapak dan Ibu, dan capaian nilai IKPA seluruh satker di lingkup KPPN Surabaya 1, sehingga rata-ratanya menjadi lebih baik. Dan seperti biasa, nanti setelah ada nilai yang fix ya, setelah data capaian outputnya masuk semua secara keseluruhan, nanti seperti biasa kami akan melakukan pemeringkatan nilai IKPA, dan seperti biasa nanti juga akan dibagi ke dalam 5 kelompok DIPA. Jadi masing-masing itu kami akan menetapkan 3 satker terbaik. Serta kalau ada satker dengan nilai sempurna, itu akan ada apresiasi juga. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa, Bapak dan Ibu dan kita semua bisa berupaya bersama-sama
menjaga capaian IKPA maupun realisasi belanjanya, sehingga diharapkan apa yang sudah kita belanjakan ini bisa segera bermanfaat atau bisa segera dinikmati oleh masyarakat. Mungkin itu saja dari saya yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua dimudahkan di dalam melaksanakan tugas-tugas kita, khususnya di dalam pengelolaan keuangan negara. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky Lestari atas sambutan dan juga arahan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke inti acara, namun sebelum itu, Ibu Rizky Lestari, jika Ibu terdapat kegiatan atau kesibukan lain, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan atau melanjutkan kegiatan tersebut. Namun, kami akan sangat senang jika Ibu bersedia mengikuti acara pada hari ini sampai dengan akhir acara. Baik, terima kasih Mbak Amanda. Saya off kamera, tapi saya tetap mengikuti acara ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu PPK dan Bendahara Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Surabaya 1, saat ini kita akan masuk ke inti acara yaitu Fokus Group Discussion Implementasi DigiPay 1 dan CMS yang akan dibawakan oleh pejabat fungsional KPPN Surabaya 1. Namun sebelum itu izin menyampaikan kembali bahwa terdapat link yang berisi presensi dan materi serta kuesioner evaluasi di kolom chat Zoom kami. Mohon ketersediaan Bapak dan Ibu untuk menyalakan kamera serta memasang virtual background yang telah disediakan, karena sesaat lagi kami akan melakukan sesi dokumentasi. Silakan, Mbak. Langsung lagi ya? Langsung materi ya? Ya, langsung materi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa. Jelas ya? Ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya pada FGD kali ini. Untuk materi yang pertama ini saya akan menyampaikan tentang implementasi DigiPay 1. DigiPay 1 ini adalah update pembaruan ataupun penyatuan dari aplikasi DigiPay yang pada 2022 lalu ada 3. DigiPay BRI, DigiPay Mandiri, dan DigiPay BNI sekarang menjadi satu pada aplikasi DigiPay 1. Izin share screen. Oh, sorry. Ini masih dokumentasi nih katanya Mbak Manda ya. Dokumentasinya sudah, Mbak? Sudah selesai, Mas Hafiz. Oh, sudah selesai. Berarti saya bisa lanjut ya? Oke, boleh. Oh iya, sorry, mohon maaf. Saya lanjutkan, saya izin share screen. Ya, ini terlihat jelas Mbak Manda ya, yang di layar terlihat untuk share screen saya. Terlihat jelas, Mas. Oke, ya terima kasih. Implementasi DigiPay 1. Tahap awalnya apa yang perlu dilakukan? Ini kita lihat dulu. Segmentasi DigiPay.
pada tahun 2022 hingga awal 2023, Satuan Kerja menggunakan 3 aplikasi DIGIPay untuk masing-masing bank sesuai di mana bendahara pengeluaran tersebut membuka rekeningnya. Bagi bendahara pengeluaran yang memiliki rekening virtual account di Bank BRI, maka menggunakan DIGIPay 002 Bank BRI. Untuk bendahara pengeluaran yang virtual account-nya ada di Bank Mandiri, namanya adalah DIGIPay 008 untuk Bank Mandiri. Selanjutnya yang di BNI, DIGIPay 009 untuk Bank BNI. Nah, ekosistem DIGIPay dibangun berbasis Bank, BRI, Mandiri, BNI yang dikembangkan bersama Himbara. Jadi aplikasinya itu adalah aplikasi milik masing-masing bank, di mana nanti Satuan Kerja akan memilih sesuai dengan bank dibukanya rekening. Ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya adalah ketika terjadi masalah, maka baik Satuan Kerja maupun KPPN tidak bisa segera menyelesaikan karena aplikasinya adalah aplikasi milik banknya sendiri. Kemudian ada kekurangan lain yaitu vendor. Vendor juga harus memiliki rekening, wajib memiliki rekening yang sama di mana bendahara membuka rekening pengeluaran, yaitu di BRI, Mandiri, dan BNI. Jadi misalkan bendahara itu rekening virtual account-nya adalah di Bank BRI, maka kalau dia mau bertransaksi, vendornya, tokonya, sellernya harus memiliki rekening yang sama, yaitu di BRI, Mandiri, atau BNI. Selanjutnya, transaksi hanya bisa dilakukan melalui overbooking, karena rekening vendor harus berada pada bank yang sama. Nah, karena hal-hal tersebut di atas, sehingga menimbulkan beberapa kekurangan, sehingga pertumbuhan DIGIPay tidak maksimal. Sudah ada yang bertransaksi, tapi jika dinilai dari jumlah transaksinya maupun frekuensi transaksinya masih sedikit sekali. Kemudian pada tahun 2023, implementasi DIGIPay yang integrasi. DIGIPay dibangun untuk mengakomodasi seluruh bank. In-house development full oleh Kemenko. Jadi sudah tidak ada lagi DIGIPay 002, DIGIPay 008, DIGIPay 009. Jadi satu namanya DIGIPay 1. Rekening user, satker, dan vendor bebas. Tidak harus di Himbara. Artinya bebas tidak harus memiliki rekening yang sama dengan rekening bendahara pengeluaran. Interoperabilitas. Bisa transaksi antar rekening pada yang berbeda dan simplifikasi user. Pada aplikasi DIGIPay yang dahulu, usernya ada banyak sekali dan tidak bisa saling merangkap. Sedangkan pada aplikasi DIGIPay 1 ini ada beberapa user yang bisa dirangkap atau dijadikan satu. Fleksibilitas rekening dan transaksi akan mengakselerasi pertumbuhan DIGIPay. Nah ini, ada prinsipnya ada 4 hal yang update atau 4 hal yang diperbarui. Perubahan regulasi baru dengan Perdirjen nomor 7 2022, perubahan ketentuan terkait limit transaksi KKP, dan perubahan ketentuan perpajakan untuk bendahara atau pemungut pajak sesuai dengan PMK 59 tahun 2022. Simplifikasi user baik dari sisi satker maupun sisi vendor, dan fleksibilitas jumlah user yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Ada beberapa user yang bisa saling merangkap. Interoperabilitas platform, fleksibilitas rekening, bank umum syariah dan bank umum non-Himbara bisa juga join. Akses transaksi lebih mudah, kemudian interkoneksi dengan Sakti dan LKPP. Ini yang memudahkan bagi Satuan Kerja nanti akan interkoneksi dengan Sakti yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian perubahan proses bisnis. Simplifikasi proses bisnis, fleksibilitas proses pendaftaran user, dan registrasi user yang lebih cepat. Ada catatan di sini, ini mungkin Bapak Ibu juga bisa langsung melihat, akan saya bahas yang pokok-pokok pentingnya saja. Pada perkembangannya nanti, BSI akan menjadi mitra juga.
BTN yang akan bergabung, dan Bank Nagari ini yang ada di Sumatera Sumatera Barat sedang turut serta juga. Kemudian karena tadi disebutkan bahwa fleksibilitas rekening, bahwa vendor-vendor dengan rekening yang berbeda dengan rekening Bank Bendahara Pengeluaran bisa bergabung, itu artinya ada interkoneksi. Interkoneksi berupa payment gateway, misalkan dari Bank A, rekening bendahara di Bank B, dia akan membayar vendor yang mempunyai rekening di Bank C. Maka itu akan menggunakan interkoneksi dengan payment gateway yang Doku. Doku ini aplikasi untuk payment gateway-nya untuk menjembatani overbooking antara transfer antara Bank A dan Bank B yang berbeda bank. Pengembangan fitur CMS, Cash Management System atau Internet Banking untuk bisa mengeksekusi pembayaran transaksi dan pajak. Vendor tidak dikenakan biaya pendaftaran, tidak ada biaya promosi, dan tidak ada potongan komisi. Bagaimana dengan untuk pembayaran payment gateway-nya, itu akan ditanggung oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Menggunakan di poin B itu, menggunakan CMS atau Internet Banking Virtual Account dikenakan biaya 2.500 per transaksi yang ditanggung oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kementerian Keuangan. Nah, ini perkembangannya. Kita sudah di posisi di 1 April ya, implementasi penuh. Jadi sejak Maret kemarin transaksi DigiPay yang tiap bank, DigiPay 002, 008, dan 009 di BRI, Mandiri, dan BNI sudah tidak bisa dilakukan. Fitur pemesanan dinonaktifkan, penyelesaian transaksi yang dilakukan sebelum cut off tetap dilanjutkan. Untuk pembayaran saja. Ini mestinya kalau sudah sekarang tanggal 28 April pastinya sudah selesai semua ya. Ada masa transisi di bulan Maret kemarin. Kemarin masa transisi itu digunakan untuk pendaftaran ataupun untuk registrasi admin satker yang belum pindah ke DigiPay 1. Tujuannya apa? Sebenarnya ini adalah keunggulan atau tujuan-tujuan dari penggunaan DigiPay 1. Pertama, pemulihan ekonomi nasional, mempercepat pemulihan ekonomi yang kemarin kita pandemi, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital, termasuk juga penggunaan non-tunai atau cashless, tidak dengan uang kertas secara fisik. Reformasi struktural, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, bonus demografi, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi, di mana saat ini sesuai dengan survei BPS ya, penduduk Indonesia jumlahnya banyak dan sekarang ini adalah yang paling banyak untuk generasi muda, yang generasi produktif usia muda, umur 25, 35 sampai dengan 40, di mana akrab dengan pembelian secara online. Pembelian secara online dalam artian bahwa kita itu belanja sehari-hari perkantoran tidak harus keluar kok, bisa tetap dilakukan di dalam kantor. Teman-teman ini pasti sudah kebanyakan bendahara, operator saat ini sudah paham sekali dengan pembelian online yang melalui marketplace yang ya di toko merah, toko hijau, atau yang suka check out itu ya. Perlunya dikembangkan digital payment ecosystem dan sistem marketplace guna mendorong efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas belanja negara. Memberdayakan vendor yang sebagian besar merupakan UMKM. Nah, apa benefit atau keuntungannya untuk masing-masing pihak? Bagi Satker adalah otomatisasi dan efisiensi, integrasi pengadaan pembayaran, perpajakan, dan pelaporan, simplifikasi SPJ, termasuk juga nanti interkoneksi dengan Sakti, di mana nanti akan nyambung dengan Sakti untuk sebagai laporan keuangannya. Vendor, kepastian pembayaran, bahwa transaksi yang dilakukan melalui aplikasi atau sistem marketplace DigiPay ini akan membebani uang persediaan, yang pasti di mana itu uang persediaan sudah ada dananya dan pasti kepastian pembayaran, tidak mungkin tidak terbayar. Peluang menjadi rekanan di banyak satker.
setiap vendor yang sudah terdaftar di aplikasi DigiP1 akan bisa pada satu satker akan bisa dilihat atau dijadikan mitra oleh satker-satker yang lain. Lending facility ini terkait pihak bank. Bagi banknya sendiri, bagi lembaga keuangan banknya, pasar baru kredit, di mana ini hubungannya dengan vendor yang nomor 3 tadi ya, lending facility, pasar baru kredit bagi pihak bank. Permasalahan di satu sisi akan memberikan solusi di sisi yang lain. Di pihak banknya akan membuka pasar baru untuk kredit untuk disampaikan ke vendor yang di poin 3, lending facility-nya, fasilitas pinjaman. Layanan bagi targeted segment, brand mitra pemerintah. Bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau KPPN, manajemen likuiditas yang lebih efisien, karena dari sejak pemesanan yang interkoneksi dengan Sakti, maka akan diketahui berapa kira-kira uang yang harus disediakan untuk membayar tagihan-tagihan tersebut. Tagihan-tagihan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Bendahara sekalian. Selanjutnya adalah perencanaan kas yang lebih efektif dan data analytics bagi auditor, aparat penegak hukum, dan Direktorat Jenderal Pajak, mengurangi fraud, karena semua transaksi itu tercatat pada histori. Kemudian elektronik audit, dan 3, memastikan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak karena semua pembelian adalah sudah tercatat. Nah, udah selesai ternyata sampai di sini saja. Ini memang singkat sekali Bapak Ibu. Yang ingin saya sampaikan bahwa sekarang ini untuk belanja itu tidak harus keluar kantor, cukup dari kantor sudah bisa, dan itu dipastikan keamanan dan kepastian pembayarannya. Dari monitoring kami ini yang sudah aktif melakukan pembelian di DigiP melalui DigiP 1 ini pada KPPN sendiri, KPPN Surabaya 1 kemarin saya cek itu sudah bendaharanya sudah banyak sekali melakukan transaksi. Jadi mungkin nanti teman-teman di satker lain juga kami harapkan juga bisa segera mengikuti migrasi user-usernya didaftarkan semua, kemudian untuk segera melakukan transaksi melalui aplikasi DigiP 1. Demikian yang dapat saya sampaikan, nanti mungkin ada sesi tanya jawab tapi setelah materi ini selesai ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Interfaceku ketutup. Oke. Langsung. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Mas Hafiz. Mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas. Oke, baik. Terima kasih atas konfirmasinya. Sebelum kita masuk ke acara tanya jawab, mungkin akan saya sampaikan sedikit terkait dengan penggunaan CMS ya, Bapak Ibu ya. Nah. Tutup. Oke. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu share screen-nya? Oke. Nah, ini sedikit saja ya Bapak Ibu ya. Nah, jika Bapak Ibu buka di link SID Surabaya 031, terdapat satu kuesioner lagi, yaitu kuesioner terkait dengan penggunaan cash management system Bapak Ibu. Nah, di sini adalah sebuah curiosity ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pengen mengetahui selama ini
apakah Bapak Ibu telah menggunakan CMS dalam transaksi UP ataupun LS sehari-hari di Setker Bapak Ibu. Nah, monggo silakan untuk diisi Bapak Ibu di link yang tersedia. Oke, mungkin di sini akan saya sampaikan sedikit saja Bapak Ibu. Ini nggak lama. Nah, terkait dengan pemanfaatan cash management system atau yang biasa dikenal dengan internet banking terhadap rekening bendahara pengeluaran Satker KL. Nah, jadi terkait dengan rekening bendahara pengeluaran, nah telah kita ketahui bersama bahwa rekening bendahara pengeluaran sifatnya untuk seluruhnya adalah berupa rekening virtual account Bapak Ibu. Tidak ada rekening giro seperti biasanya. Rekening giro mungkin hanya ada di rekening bendahara penerimaan ya. Kalau untuk rekening bendahara pengeluaran ini seluruhnya sudah menggunakan mekanisme rekening virtual account. Nah, virtual account ini mempunyai fitur-fitur tambahan Bapak Ibu. Salah satunya adalah internet banking bagi instansi pemerintah dan juga kartu ATM atas rekening VA tersebut. Gitu. Nah, kenapa ada cash management system ini? Nah, ini karena telah dicanangkan yaitu gerakan non tunai yang dimulai dari penandatanganan MOU antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia. Nah, Menteri Keuangannya ini juga sebelum Bu Sri Mulyani, Bapak Ibu. Jadi lumayan lama. Nah, kemudian terdapat bendahara pengeluaran yang bertransaksi secara konvensional, nah, menggunakan cek atau billet giro, kan agak susah juga ya kalau misalkan harus bolak-balik ke bank, kemudian balik ke kantor lagi gitu. Nah, oleh karena itu terdapat fasilitas transaksi elektronik yang dapat dimanfaatkan oleh bendahara. Nah, ini tujuannya adalah untuk pertama, meminimalisir penggunaan UP secara tunai pada bendahara pengeluaran. Kemudian yang kedua, menambah jumlah saluran pembayaran bagi bendahara pengeluaran. Jadi nggak cuman ngasih duit secara cash aja, bisa transfer. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mempercepat proses pembayaran atas beban APBN. Dan yang terakhir, mempermudah bendahara pengeluaran atau penerimaan dalam melakukan penyetoran pajak atau PNBP. Nah, cakupannya apa saja sih? Nah, cakupannya ini nggak cuma uang persediaan aja ya sebetulnya ya Bapak Ibu ya, tetapi juga LS bendahara. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih ada LS bendahara, Perjadin misalkan kayak gitu, nah dengan CMS bisa langsung ditransfer ke rekening penerimanya. Nah, kemudian untuk bank tujuannya mungkin untuk sekarang masih dibatasi ke bank yang sama. Jadi antar bank bisa jadi ada potongan ya Bapak Ibu ya, ada potongan. Nah, cuman monggo kalau dilakukan, kalau nggak mau kena potong ya berarti masih cash atau nyari rekening yang banknya sama gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu penyetoran pajak dan PNBP ke kas negara dengan menggunakan MPN. Nah, alur di sini ini menggambarkan bagaimana cash flow atas UP secara konvensional, jadi tanpa menggunakan aplikasi CMS, Bapak Ibu. Nah, jadi ini kan pasti ada penerbitan billet giro yang ditandatangani oleh KPA dan bendahara. Nah, kemudian billet itu harus disampaikan ke bank untuk kemudian bank mentransfer ke rekening penerima atau bendahara melakukan tarik tunai kemudian dibayarkan secara tunai ke penerima yang berhak. Nah, ini terdapat beberapa
keuntungan dan kerugian Bapak Ibu. Nah, keuntungannya karena ini adalah hal yang telah lama dilakukan, maka bendahara menganggapnya sebagai hal yang biasa dan bisa dilakukan dengan cekatan gitu. Nah, tetapi kekurangannya adalah pembayaran yang dapat terhambat jika pejabat yang berwenang menandatangani bukti pembayaran itu tidak berada di tempat. Nah, kemudian keuntungan yang kedua ini tidak terdapat risiko kejahatan cyber. Nah, memang tidak ada kejahatan cyber karena masih manual, tetapi kerugiannya terdapat risiko keamanan. Misalkan uangnya hilang, ketelisut, atau dicuri atau dirampok. Tapi kayaknya ini nggak berlaku kalau buat TNI ya. Siapa juga yang mau ngerampok TNI gitu, bisa-bisa digebukin. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan keuntungan konvensional tanpa menggunakan CMS berupa autentifikasi pembayaran itu menggunakan mekanisme tanda tangan pejabat yang bersangkutan. Gitu. Ini kan lebih sederhana ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi kerugiannya terdapat peluang terjadinya moral hazard itu lebih besar. Nah, kemudian terkait dengan keuntungan terakhir yaitu tidak terdapat tambahan biaya pada saat melakukan transaksi. Namun kerugiannya diperlukan penatausahaan bukti fisik pembayaran. Nah, kemudian kalau ini secara konvensional maka kita coba lihat bagaimana jika menggunakan CMS. Bapak Ibu. Nah, ini alur cash flow ketika kita menggunakan CMS. Jadi SPB yang ada di Sakti direkam di Sakti, kemudian di CMS bendahara tinggal merekam transaksinya, lalu tinggal dilakukan approval oleh bendahara ataupun oleh PPK ataupun KPA. Nah, secara otomatis ketika ada approval maka transaksi itu sudah dieksekusi dan dana bisa langsung dilihat pada rekening yang berhak. Nah, tanpa harus repot-repot ke bank, Bapak Ibu, tanpa harus tanda tangan biliet giro. Nah, gitu. Nah, tapi coba kita lihat kerugiannya ya, Bapak Ibu ya. Walaupun ada pro-nya gitu, ada keuntungannya. Nah, yang pertama ini keuntungannya adalah transaksi dapat dilakukan meskipun pejabat yang berwenang menandatangani bukti pembayaran itu sedang tidak ada di tempat. Yang penting pegang kunci CMS-nya aja gitu. Nah, kerugiannya bisa jadi ada tambahan biaya transaksi. Nah, kemudian keuntungannya lagi tidak terdapat risiko keamanan atas penyimpanan uang tunai. Namun memiliki risiko kejahatan cyber, yaitu misalnya rekeningnya itu dihack atau ada penyalahgunaan password aplikasi CMS. Nah, kemudian yang selanjutnya keuntungannya adalah peluang terjadinya moral hazard itu lebih kecil. Namun penggunaan CMS ini kerugiannya adalah karena bendahara kita masih terbiasa dengan transaksi fisik. Jadi belum terbiasa menggunakan aplikasi CMS. Bisa jadi mungkin ada denial berupa lebih enak, lebih kulino sama yang pakai biliet giro, misalnya seperti itu. Nah, kemudian keuntungan terakhir yaitu tidak perlu menatausahakan bukti fisik pembayaran. Walaupun dengan kerugian, transaksi tidak dapat dilakukan jika jaringan internet mengalami gangguan atau tidak tersedia. Oke, nah mungkin itu terkait dengan keuntungan dan kerugian dari penggunaan CMS atau internet banking. Oke, kemudian mungkin setiap bank ini berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Namun
terdapat fitur minimal yang harus dimiliki oleh aplikasi internet banking, yaitu fitur inquiry transaksi dan saldo, itu untuk semua user. Kemudian fitur perekaman transaksi, nah ini hanya terbatasi oleh user bendahara saja. Nah, kemudian approval atau checker pendebetan itu di user PPK atau KPA, nah, tergantung siapa yang ditunjuk. Dan kemudian fitur rilis atau signer pembayaran. Nah, ini kewenangannya juga user PPK atau KPA, tergantung siapa yang ditunjuk. Kemudian upload atau download laporan, ini seharusnya semuanya semua user. Gitu Bapak Ibu. Nah, minimal Bapak Ibu harus melihat fitur-fitur ini pada aplikasi internet bankingnya. Nah, oke. Cuman itu aja Bapak Ibu terkait dengan CMS. Jadi mohon diisi Bapak Ibu terkait dengan kuesioner kecil-kecilan ini. Nah, ini tujuannya untuk merangkum sejauh apa penggunaan CMS pada Satker Bapak Ibu. Nah, ini akan kami gunakan untuk keperluan pendataan buat KKP ataupun data-data lainnya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Bisa langsung menuju ke sesi tanya jawab. Nah, oke, ini ternyata sudah ada pertanyaan ya di kolom chat ya. Oke, yang pertama ini ada dari BPPW Jatim. Apakah perlu mengajukan usulan UP lagi apabila mengajukan KKP domestik karena di awal tahun ini kita hanya mengajukan KKP existing? Nah, kalau untuk usulan UP lagi kayaknya nggak perlu Bapak Ibu. Monggo langsung dipecah aja. KKP existing kayak gimana, kemudian KKP domestiknya nilainya berapa, gitu. Monggo. Oke. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand, atau bagi Bapak Ibu yang belum mengisi kuesioner, kuesioner terkait dengan evaluasi. Pak. Oh, ada yang Tanya Pak. Ya. Izin bertanya Pak dari Landmark Surabaya Pak. Oke, baik. Ya, bagaimana Pak? Silakan. Sebelumnya selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan sosialisasi tadi Pak, terkait dengan masalah KKP domestik, bedanya di mana itu Pak antara KKP dan KKP domestik? Apakah terkait dengan bagaimana konsepnya Pak? Itu apakah terkait dengan bank atau bagaimana? Apalagi terlebih tadi harus ada melalui vendor istilahnya. Berarti kalau dalam hal ini vendor itu harus vendor yang bagaimana Pak yang harus kita daftarkan, atau ada ciri-ciri tertentu atau bagaimana itu Pak? Karena kan dalam militer ini kalau untuk membawa vendor rasanya hanya di kita itu hanya koperasi. Apakah itu bisa? Bisa. Bisa itu Pak ya? Bisa. Tapi daftarkan saja kooperasinya Pak. Daftarkan saja ya. Tapi ini kami sampaikan, untuk di Landmark ini kami untuk UPT tidak ada Pak, semuanya melalui LS. Apakah kewajiban untuk kalau melalui LS itu Pak? Harus perlu untuk KKP atau bagaimana Pak? Perlu juga. Jadi gini Pak, kalau KKP ini kebetulan hanya terbatasi untuk UP saja Pak. Jadi kalau misalkan tidak ada UP-nya, monggo bisa langsung itu Pak, LS itu bisa langsung saja menggunakan LS saja kayak gitu. Tetapi
hemat kami nggih, Iya. karena ini kita belum tahu nih ke depannya seperti apa, karena akan ada gerakan mungkin sekitar gerakan untuk menggerakkan UMKM-nya, penggunaan Pak. KKP ini, Pak, gitu Oh, ke depannya. Nah, ini kami menyampaikan hal ini supaya nanti kalau misalkan ada monitoring dari kantor pusat terkait dengan penggunaan KKP. Nah, ini rekan-rekan Satker nggak kaget gitu, Pak. Nah, berarti ibaratnya kalaupun dibuat tapi tidak digunakan itu tidak jadi masalah, Pak. nggak jadi masalah. Berarti nanti kalau umpamanya ada batas waktu tertentu LS sudah tidak diberlakukan, berarti bisa digunakan yang KKP tadi, Pak, berarti ya? Monggo, Yang penting bisa. sudah dibuatkan dulu gitu, Yang walaupun penting sudah transaksinya bukan dibuat melalui dulu. KKP. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Monggo, Nggih, sami-sami, Pak. Oke. Nah, mungkin yang belum saya jawab terkait dengan perbedaan antara KKP domestik dan KKP biasa, nggih, Pak. Nah, mungkin ini saya jelaskan sedikit. Jadi, untuk KKP existing merupakan KKP dengan kanal pembayaran berupa Visa atau Mastercard. Nah, tetapi kok KKP domestik ini dia menggunakan kanal pembayaran GPN, Pak, Gerbang Pembayaran Nasional, yang diinisiasi oleh rekan-rekan dari Bank Indonesia gitu. Nah, KKP domestik ini, nah ini tidak ada kartu fisik, Pak, tetapi dia akan menjadi satu dengan aplikasi, mungkin contohnya Living Mandiri ya. Nah, Living Mandiri yang ada di HP masing-masing user, misalkan bendahara gitu. Nanti ada dua, yaitu Living Mandiri sebagai pribadi, pribadi mungkin saya Rifki sebagai orang pribadi. Namun ada pilihan lagi, satu lagi, Living Mandiri itu sebagai bendahara, katakanlah bendahara KPPN gitu. Sumber dananya berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan KKP domestik, Pak. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk pembayaran ke vendor. Nah, vendornya menggunakan aplikasi marketplace apa nih? Misalkan DigiPay1 yang telah dijelaskan oleh Mas Hafiz tadi, mungkin seperti itu. Nah, jadi ada bedanya dua, Pak. Kalau yang KKP biasa ada kartu kartu fisiknya, dan di kartu tersebut ada tulisannya Visa atau Mastercard begitu. Nah, tapi kalau untuk KKP domestik ini rata-rata tidak menggunakan kartu fisik, tapi langsung tergabung di aplikasi internet banking individualnya, gitu, Pak. Gampangannya kayak gitu. Ya, ada lagi yang mungkin ditanyakan? Oke. Jelas nggak, Pak? Terkait perbedaannya? Jelas, Pak. Tapi ini, Pak, yang terkait dengan itu, marketplace tadi, Pak. Itu yang marketplace, yang terkait dengan marketplace. Oh, yang marketplace. Yang marketplace ini sebetulnya sama, Pak ya. Jadi arahnya itu penggunaan UP. Nah, penggunaan UP ini kalau bisa kita by system semua gitu. Nah, jadi ketika bendahara mau katakanlah beli tisu atau beli kue jajanan, nah itu nggak perlu nyuruh orang lain untuk pergi ke tempat fisik toko kue itu berada. Nah, tapi cukup menggunakan aplikasi marketplace gitu, Pak. Nah, jadi di aplikasi marketplace contohnya yang disampaikan oleh Mas Hafiz tadi berupa DigiPay1. Nah, DigiPay1 ini sudah ada barang-barangnya. Oh, snacknya apa? Kue lapis, kue donat, kayak gitu. Nah, tinggal beli aja, klik-klik aja, kemudian pembayarannya boleh menggunakan KKP atau menggunakan internet banking atau CMS. Nah, nanti barangnya diantar oleh vendor tersebut ke lokasi Bapak gitu.
Jadi udah di dalam kantor aja gitu, Pak. Ini seperti itu. Oh, siap, Pak. Berarti ibaratnya dalam marketplace vendor itu bisa berhak dapat Mohon maaf, Pak. ini, Pak. Suaranya Halo, Pak. mengecil tadi. Ya, selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi, Pak. Nah, Oke, udah berarti jelas. ibaratnya marketplace ini membuka peluang seluruh untuk vendor, tidak terbatas pada satu vendor aja berarti, Pak ya. Kalau kita memesan, Pak, Betul. berarti. Betul. Walaupun berarti mempunyai peluang semua ya, Pak ya. Iya. Oh, berarti terkait dengan kebijakan Bapak Presiden UMKM. Tapi dalam hal ini jangan lupa juga, Pak, TKDN itu kan. Tenang aja, itu, Pak. Kalau donat kan kayaknya nggak perlu impor beras ya, Pak ya. Itu Yeah. beriringan itu, Pak, TKDN dengan UMKM-nya, Pak. Iya, betul, Pak. Betul. Nah, makanya ini masih terbatas pada UP ya, Pak ya, karena kan apa yang bisa diberikan melalui UP kan juga terbatas gitu. Jadi ya insya Allah TKDN-nya pun lebih tinggi daripada yang mungkin belanja modal atau apa kayak gitu. Oke, terima kasih, Pak. Baik, atas sama-sama, informasinya. Pak. Selamat siang. Oke, mungkin ada lagi. Oh, ini sambil menunggu pertanyaan ya dari chat ini udah lumayan ada banyak nih. Nah, ini yang BPPW Jatim kayaknya sudah dijawab tadi. Kemudian ini ada dari BPITS. Mas, biaya transfer beda bank, apakah tidak dapat dikomunikasikan dengan bank agar tidak dikenakan biaya clearing? Nah, ini kalau misalkan info dari rekan-rekan di Direktorat Pengelolaan Kas Negara ya. Nah, ini masih terbatas di bank yang sama untuk yang tanpa biaya. Tapi kalau beda biaya, beda bank, ini masih dikenakan biaya, tapi mungkin dibebankan kepada penerima gitu. Nah, tapi moga-mogaan saja ke depannya kita bisa nggak dikenakan biaya ya, terkaitnya mungkin khusus untuk instansi pemerintah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini ada dari Mbak Tasafima Pusdikasari. Mohon izin bertanya, jika KKP yang digunakan mempunyai limit sebesar 40% dari UP total, apakah perlu mengubah nilai limit KKP biasa untuk mengakomodir KKP domestik? Nah, oke. Mungkin bisa saya sampaikan di sini, Mbak. Terkait dengan KKP domestik ini, rekan-rekan bisa split ya. Kalau saya bilang istilahnya split KKP existing dengan KKP domestik. Misalkan UP seluruhnya itu 100 juta, kemudian UP tunai 60 juta dan total UP KKP itu 40 juta. Nah, dari 40 juta ini monggo dibagi lagi aja. Apakah 30 juta untuk KKP existing dan 10 juta untuk KKP domestik, atau 25 juta untuk KKP domestik dan 15 juta untuk KKP existing, terserah gitu. Tapi kalau misalkan lebih dari 40%, katakanlah UP KKP-nya ingin lebih besar atau berbeda dari 40%, nah silakan menggunakan mekanisme permohonan perubahan limit KKP ke Kanwil DJPB. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya dari Mbak Atun, PBU Harun Thohir. Nah, kalau transaksi memakai CMS, apakah tidak dikenakan pajak? Nah, kalau nggak salah ini untuk pengenaan pajaknya masih tetap ya, Bapak Ibu, sesuai dengan tata cara pengenaan pajaknya gitu. Jadi bukan kalau misalkan pakai CMS
nggak kena pajak gitu, tetap nyetor. Tetap nyetor, Mbak. Oke, mungkin itu dulu. Mungkin ada tambahan dari Mas Hafiz. Terima kasih, mungkin tambahan sedikit saja ini ya, terkait tadi yang dari menanggapi yang dari tentang TKDN dan vendor-vendor UMKM. Jadi untuk DGP memang arahnya adalah memberdayakan UMKM, mitra, dan vendor-vendor yang selama ini sudah bekerja sama dengan satuan kerja. Dalam artian begini, setiap satuan kerja, setiap PPK, setiap bendahara itu pasti punya vendor atau seller yang sudah bekerja sama. Favorit lah katakanlah, punya toko-toko favorit yang sudah selama ini bekerja sama. Tetapi sebelum era DGP ini kan membelinya ke toko ya, membelinya ke tokonya dengan datang ke tokonya atau pesan lalu dibayar di luar marketplace DGP. Nah, dengan adanya DGP 1 diharapkan bisa bekerja sama atau membeli dengan vendor-vendor yang sudah lama kerjasamanya, sudah maksudnya belinya tetap di toko favorit itu dengan vendor itu, tetapi transaksinya dipindahkan dari transaksi manual pakai uang cash atau transfer ke transaksi ke dalam DGP 1. Tokonya tetap sama ya, toko yang selama ini jadi langganan, cuma sekarang transaksinya melewati aplikasi DGP 1 dengan pembayaran menggunakan sebagian uang persiaan dengan KKP ataupun dengan CMS internet banking rekening virtual bendahara. Kira-kira demikian. Jadi tidak ke belanja kemana-mana, belanjanya tetap di tokonya, tapi ditarik melalui sistem aplikasi marketplace. Kira-kira demikian, Mas. Baik, terima kasih Mas Hafiz atas tambahannya. Mungkin bagi rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya, monggo silakan, dan kami tidak lupa menyampaikan untuk minta tolong diisi kuesionernya, baik kuesioner evaluasi maupun kuesioner terkait dengan penggunaan CMS. Dan untuk materi yang disampaikan oleh baik Mas Hafiz maupun materi dari saya ataupun Ibu Rizky, silakan bisa diunduh pada link yang sudah dibagikan tadi. Nah, sudah ada semua. Oke, baik. Ini ada pertanyaan satu lagi di kolom chat. Izin bertanya, kalau misalkan transaksi dengan DigiPay, kemudian telah dilakukan pembayaran dengan menggunakan KKP. Namun karena suatu hal vendor melakukan pembatalan, bagaimana dengan uang yang ditransaksikan melalui KKP tersebut? Nah, mungkin Mas Hafiz ada pernah nemu kasus seperti ini, Mas? Sebentar, ini kasusnya berarti pembayaran dengan KKP. Kemudian vendornya melakukan pembatalan. Ini tidak mungkin terjadi kasus seperti ini. Karena prinsip pembayarannya pada saat DGP 1 adalah barang diterima dahulu, baru dilakukan pembayaran. Pada posisi, jadi ini ya bedanya marketplace DGP dengan marketplace yang biasa Bapak Ibu beli, toko hijau dan toko merah itu, pada marketplace DGP itu prosesnya adalah barang harus diterima terlebih dahulu, kemudian setelah barang diterima dan diperiksa dengan benar, barulah akan muncul tagihan kepada bendaharanya untuk dibayar dengan KKP ataupun dibayar dengan CMS, ditransfer CMS ataupun dibayar dengan KKP. Jadi pada posisi barang sudah diterima, maka vendor tidak bisa melakukan pembatalan. Ini kan ini misalnya ya, misalnya transaksi DGP kemudian dilakukan pembayaran KKP,
Bagaimana dengan uangnya? Ya, ini kan berarti asumsinya kan pada saat proses transaksi kemudian dilakukan pembatalan. Kalau dalam proses transaksi sebelum barang diterima, maka saat dilakukan pemesanan, kemudian vendor karena tidak ada barangnya kemudian dibatalkan, berarti kan itu memang belum ada pembayaran. Itu tidak ada masalah, silahkan dilakukan transaksi ulang. Tetapi untuk sampai dengan proses pembayaran, maka itu barang harus diterima dahulu. Prinsipnya begini, setelah dilakukan pemesanan, Satker melakukan pemesanan, pesanan ini akan muncul di dashboard-nya si sellernya. Nah, sellernya akan memutuskan apakah apakah pembelian ini barangnya akan diantar ataupun dibatalkan. Kalau barangnya ada tentunya akan diantarkan. Diantarkan dalam artian vendor ini akan mengirim barang ke Satker. Sampai di Satker ada petugas penerima pemeriksa barang yang akan memeriksa barang pesanan tersebut. Apakah sesuai dengan pesanannya, baik kualitasnya maupun kuantitasnya jumlahnya. Apakah benar ini yang pesannya adalah kertas 2 rem, ketika diperiksa isinya bukan rengginang gitu ya, isinya benar-benar kertas 2 rem. Setelah diperiksa maka user pemeriksa barang ini akan klik OK, barang sudah diterima. Setelah diklik OK, barang sudah diterima, maka akan muncul tagihan untuk membayarnya pada dashboard bendahara. Bendahara akan dilihat, oh ternyata barang diperiksa dan barulah dilakukan pembayaran. Nah, pada posisi ini sudah tidak bisa dibatalkan. Sehingga kalau barang sudah dikirim, diterima, lalu dilakukan pembayaran, berarti memang transaksi itu real, barangnya sudah ada. Kira-kira demikian ya. Jadi nggak mungkin dilakukan pembayaran terlebih dahulu seperti marketplace yang lain. Kalau marketplace yang lain kan kita bayar dahulu, baru barangnya dikirim gitu ya. Demikian kira-kira. Baik. Terima kasih Mas Hafiz atas penjelasannya. Sangat rinci sekali. Ini apa namanya, mungkin dari Mas Eko udah jelas. Nah, kalau misalkan ini ada Mbak Mei nih ngacung. Nah, monggo Mbak Mei. Ya, Mas, izin bertanya ya Mas. Ya. Kejadian yang kayak yang Mas Hafiz kemarin itu kan tahun kemarin tuh aku nyoba Mas beli dipakai lewat marketplace itu. Nah, itu kalau misalnya kayak kita belanja online itu kan ketersediaan barang itu kan muncul ya. Jadi misalnya kita mau beli 2 atau 3 itu kan mereka itu mencantumkan yang kita perlukan. Nah, waktu itu kan aku beli materai kan Mas. Beli materai itu waktu tak klik itu dia itu ready gitu loh. Terus ternyata 2 minggu itu dia itu tak tanya lagi kan, Pak ini kapan barangnya dikirim? Iya Bu, masih proses gitu kan. Terus 3 minggu itu tak tanya lagi, masih proses katanya. Pas sebulan itu dia ngomong barangnya kosong. Nah kalau misalnya kita nunggu terhitungnya itu ketika kita melakukan pembelian kan, kalau kita pembayaran itu kan kayak ada jangka waktu gitu kan, jangan terlalu lama gitu ya. Mungkin ini yang kayak yang tadi yang aku juga kejadian, jadi tak bayar dulu. Akhirnya itu di saldoku yang kartu kreditnya itu kelebihan. Jadi aku sudah tak bayar, ternyata 1 bulan vendornya itu baru konfirmasi kalau barangnya itu kosong. Akhirnya di kartu kreditnya itu kelebihan sejumlah itu saya nggak banyak sih Mas, cuman jadinya itu sebel gitu loh, maksudnya itu kenapa dia konfirmasinya itu lama. Kalau misalnya kayak kita pribadi itu kan langsung dikonfirmasi kan Mas ya. Kalau misalnya barangnya kosong lah itu 1 bulan itu baru dia konfirmasi kalau barangnya kosong. Nah itu mungkin kalau kita gini kan disosialisasi ya Mas untuk pemakainya lah. Vendornya ini disosialisasi juga enggak, maksudnya biar enggak kejadian lagi yang kayak gini. Jadi misalnya kalau dia memang enggak ada barang, kita langsung ngerti gitu loh Mas. Biar enggak sampai kejadian lagi yang kayak gini. Terus tanya lagi ya Mas, kalau misalnya kayak KKP domestik sama KKP yang sebelumnya itu peruntukannya beda atau cuman channel pembayarannya? Soalnya kalau misalnya yang kita buat kayak bayar tiket hotel itu kan SPJ-nya akhirnya dipisah ya Mas, antara yang uang saku penerima sama yang tiket sama hotelnya yang lewat KKP ini kan
SPJ-nya kan terpisah ya. Soalnya kalau yang uang sakunya itu kan kita bayarnya langsung, kalau yang tiket sama hotelnya ini kan bayarnya pakai KKP. Itu aja sih Mas. Maksudnya kita itu kan maksudnya baru mau make. Waktu itu kan aku baru mau make, ternyata udah kecewa pas pertama make udah kecewa gitu Mas. Maksudnya biar nggak kapok gitu dan nggak kejadian ke teman-teman yang lain. Soalnya akhirnya pengennya nggak ada pengembalian, jadinya pengembalian kan, soalnya barangnya nggak datang, aku juga sudah terlanjur bayar, soalnya 1 bulan itu dia baru ngabari kalau barangnya kosong. Dan selama itu dia nggak konfirmasi juga kalau misalnya barangnya itu nggak ada atau gimana gitu loh. Terus barangnya juga yang dibeli kan juga barang ready kan Mas, maksudnya itu kalau materai itu kan dia mungkin bisa beli di kantor pos, terus kan harganya juga lebih mahal. Waktu itu materai 10.000 itu aku belinya di situ tuh jadi 16.000 loh Mas. Di vendornya ini. Jadi maksudnya dengan range 6.000 itu kan maksudnya dia kan bisa mengusahakan gitu loh, maksudnya belinya di mana gitu loh. Tapi enggak ada kayak enggak ada usahanya dari si vendornya ini gitu untuk memenuhi permintaannya Satker. Itu aja sih Mas. Makasih Mas Oki. Baik. Makasih banyak Mbak Mei buat curhatannya. Nah, mungkin ini apa namanya, berarti vendornya ini melalui aplikasi DigiPay ya Mbak Mei ya? Iya Mas. Oke, ini DigiPay yang lama berarti ya? Mas yang lama. Belum DigiPay yang 1 ya? Belum. Ya, di luar ini berarti. Nah, kalau kayak gini ini, jadi mungkin kayak gini Mbak Mei. Apa intinya kan sebetulnya, ya tapi ya. Ini saya konfirmasi lagi ya Mbak ya. Berarti kan awalnya itu menggunakan DigiPay ya Mbak ya, transaksinya ini dengan vendornya itu via DigiPay gitu ya Mbak ya. Nah, tetapi karena terlalu lama di DigiPay, apakah ada transaksi mungkin kayak kwitansinya itu dibikinkan di luar aplikasi DigiPay sehingga bisa diproses di Sakti atau kayak gimana nih Mbak? Itu Mas, maksudnya waktu kita melakukan sorry Mas. Ini aku ini lewat ini loh, bukan lewat DigiPay, sorry. Bela pengadaan, sorry. Oh, melalui yang bela pengadaan ya Mbak ya? Iya, bela pengadaan. Oke. Apa namanya, mungkin ini Mbak, ini sebetulnya bukan ranah KPPN sih buat campur tangan. Nah, cuman biasanya ya Mbak ya, kalau sama vendor itu, kalau misalkan barangnya nggak ready, kan dikasih tahu. Iya, makanya kan pengalaman kita kalau belanja pribadi kan gitu kan ya Mas. Maksudnya kalau aku takutnya itu bisa kejadian kayak gini enggak, maksudnya ketika kita sama-sama, kalau misalnya kan kalau mereka juga disosialisasi, jadi sama-sama gitu loh Mas, biar bisa enak kan, maksudnya kalau jadi ada konfirmasi secepatnya gitu loh Mas dari pihak vendornya. Jadi kalau misalnya nggak ada, kita juga nggak arep-arep kan. Nggak arep-arep, betul. Maksudnya gitu. Jadi maksudnya kalau kita kan sering disosialisasi nih lah, yang teman-teman vendornya ini dapat juga enggak. Jadi maksudnya itu ketika kita sudah mencoba beralih ke sistem baru, nah mereka juga harusnya biar support kita gitu loh Mas. Iya, betul. Kita kan juga berusaha, istilahnya kan nggak gampang juga kan Mas, kita juga adaptasi, tapi kalau misalnya yang pihak vendornya juga nggak support kan kita
susah juga. Susah juga, betul. Nah, Ya, nggak oke. sejalan. Nah, ini kita memahami Mbak memang. Nah, jadi kalau boleh sharing ya Mbak ya. Nah, Siap, kalau siap. di KPPN Surabaya 1 sendiri, kemarin ini pada saat mencoba implementasi DigiPay ini Mbak. Nah, yang koordinasi ini nggak hanya PBJ ataupun bendaharanya KPPN Surabaya 1. Jadi vendornya ini juga konsultasi ke sini, datang malahan gitu. Jadi apa namanya, koordinasi gimana sih ini cara menyelesaikannya gitu. Nah, tetap kami layani gitu. Jadi Ya, apa namanya, memang kan untuk saat ini vendor-vendor yang didaftarkan itu adalah kalau sekarang ini terserah mau satker yang mengajak vendor atau vendor lain yang tahu, vendor lain yang tahu bisa langsung daftar di link DigiPay satunya gitu. Nah, tapi kan mungkin kalau pembawaan dari DigiPay yang lama, nah ini kan atas undangan dari satker dulu Mbak. Jadi insya Allah apa namanya, semacam ya kita sudah sama-sama sudah tahu kenal ya, gitu ya. sudah kenal kayak gitu. Oh, apa namanya, orang ini nama vendornya ini gitu. Saya biasa partneran dengan ini gitu. Nah, nanti apa namanya, di DigiPay pun kelihatan Mbak nama vendornya gitu. Kemarin saya coba buka itu, oh namanya misalkan JJ Vendor gitu. Nah itu, oh donat ini apa namanya, pembuatnya, penyedianya itu JJ Vendor. Nah itu baru diklik, oke dibeli kayak gitu Mbak. Nah tapi sebelum dibeli mungkin apa namanya, dicek dulu. Nah, ada apa enggak gitu, ready-nya berapa lama? Oh, ready-nya 2 hari gitu. Kalau misalkan ada apa namanya, kontak di luar aplikasi DigiPay ya, kita nggak apa mengarahkan seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah kontak di luar DigiPay tapi menggunakan DigiPay untuk kanal marketplace-nya pun ya monggo kayak gitu Mbak. Nah, mungkin seperti itu Mbak. Jadi apa namanya, kalau vendor insya Allah adalah vendor-vendor yang memang dipercaya oleh satker itu untuk tahap awal ini. Namun tidak menutup kemungkinan setelah satker ini sudah terbiasa menggunakan aplikasi DigiPay, nah ini nanti vendor pun juga akan dibuka secara luas kayak gitu. Jadi terserah nanti apa satker memilih vendor yang mana nih untuk pembelian kebutuhannya. Nah, mungkin seperti itu, Mbak. Nah, mungkin nanti ya bagi yang mengalami kesulitan terkait dengan DigiPay ya monggo silakan ke KPPN. Nah, seperti itu. Contohnya sudah ada. Vendornya kemarin dari apa namanya, ya Surabaya, apa kemarin Mas yang ini vendornya yang datang itu operasi ya. Oh. Oh iya, ya ada dari CV apa gitu, pernah ada nih. Nah, monggo. Nah, kalau misalkan ada lagi, oh iya, apa namanya, pertanyaan Mbak Mei ini yang terkait dengan KKP biasa dan KKP domestik ini beda atau sama ya gitu ya. Nah, kalau KKP existing, ini kan perbedaannya dengan KKP domestik ini sebenarnya cuman dari apa namanya, kartu fisik atau apa namanya,
kanal pembayarannya saja. Nah, tapi fungsinya masih sama sebetulnya, nggak ada bedanya. Gitu, Mbak. Jadi domestik sama existing ini bedanya cuman yang paling kelihatan itu adalah provider kanal pembayarannya. Kalau domestik itu GPN, tapi kalau existing itu Visa sama Mastercard. Nah, itu paling kelihatan. Ya gitu. Nah, kalau misalkan KKP existing ini harus ada kartunya, nah, kalau KKP domestik ini bisa nggak pakai kartu. Integrated langsung dengan aplikasi internet banking petugasnya gitu. Mau pakai BSI Mobile, mau pakai Living Mandiri, atau BRI Mobile, monggo. Oke, mungkin itu dulu. Nah, kalau terkait dengan pertanyaan dari Mbak Mei, nah mungkin ini kita balik ke pertanyaan pada kolom chat ya. Kolom chat ini ada beberapa pertanyaan. Makasih, Mas. Mungkin oke, sami-sami Mbak. Ini ada dari Mbak Nur Anissa, BNNP Jatim, sama Mbak Tasya Fima Pusdikasari. Nah, ini dua pertanyaan ini mungkin saya jawab sekalian, nggih. Nah, izin saja pertanyaan sekalian. Yang pertama dari Mbak Nur Anissa ini, apakah Satker perlu menyusun PKS tambahan dengan bank penerbit KKP terkait dengan KKP domestik, di mana sebelumnya telah ada PKS KKP non-domestik dengan bank? Dan kemudian untuk pertanyaan dari Mbak Tasya Fima ini, karena KKP domestik menggunakan aplikasi, bagaimana nanti contoh mekanisme penggunaannya? Nah, ini mungkin bisa saya sampaikan bahwa terkait dengan PKS ataupun contoh mekanisme penggunaan ini bisa langsung konfirmasi dengan bank mitranya, Bapak Ibu. Nah, karena bisa jadi perlakuan tiap bank beda-beda ya. Nah, tapi mungkin kalau yang bisa saya sampaikan pengalaman dari KPPN Surabaya 1 ini kemarin nggak ada PKS lagi sih. Nah, ini nggak ada PKS lagi. Jadi ada form yang dibikin kalau nggak salah itu terkait dengan penggunaan KKP non domestik. Nah, mungkin itu. Nah, begitu juga dengan mekanisme penggunaan KKP-nya lebih tepatnya ya. Nah, ini kayaknya nanti bisa langsung diajari sama banknya gitu. Nah, kalau yang dari KPP Surabaya 1 kemarin ada rekan-rekan dari Bank Syariah Indonesia kalau nggak salah. Nah, itu ngasih tahu gimana sih cara pakainya KKP domestik ini. Jadi kayak gitu. Mungkin moga-mogaan bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Anissa sama Mbak Tasya Fima. Oke. Selanjutnya dari boleh. Terima kasih. Ini mungkin nambahi sedikit aja. Jadi begini, ini nanti terkait dengan pertanyaan Mbak Mei dan tadi tanggapan dari teman-teman dari Lanmar Surabaya. Pada APBN, pembelian atau transaksi atau pengadaan pada APBN, prinsipnya adalah pekerjaan harus diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pembayaran. Barang harus diterima dahulu, diperiksa oleh pejabat pemeriksa barang, baru kemudian dilakukan pembayaran. Jadi prinsip dasar APBN adalah kerjaannya dulu selesai, barangnya dulu dikirim, barulah setelah pekerjaan tersebut dianggap benar, diperiksa dengan benar, baru dilakukan pembayaran. Jadi prinsip dasar APBN tidak ada pembelian yang kita bayar uangnya dulu, baru barangnya dikirim, itu enggak ada. Pada marketplace, kecuali transaksi-transaksi yang dikecualikan ya, misalnya sewa gedung atau pembelian yang dibayar di muka ataupun pembayaran langganan jurnal-jurnal luar negeri yang biasanya itu minta pembayaran di muka. Tapi pada prinsipnya APBN itu pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai atau barang diterima. Jadi tidak ada pembayaran di muka. Nah, pada aplikasi marketplace lain
ada kemungkinan skema-skema bahwa pembayaran dilakukan di muka terlebih dahulu. Uangnya dibayar dahulu, baru kemudian barangnya dikirim. Sedangkan pada aplikasi marketplace DigiPay, saya ulangi lagi, pada aplikasi DigiPay ini, sistemnya adalah barang harus dikirim terlebih dahulu, diperiksa dengan baik dan benar sesuai dengan pesanan, jumlahnya, kuantitasnya, ataupun kualitasnya. Setelah diperiksa benar, barulah dilakukan pembayaran kepada vendor. Ini prinsip yang DigiPay 1 ya. Jadi tidak memungkinkan untuk dilakukan pembayaran dahulu baru barang dikirim. Enggak, karena memang sistem DigiPay 1 ini adalah pesan, satker pesan, diterima oleh vendor, vendornya ngirim barang, barang diterima, diperiksa, baru kemudian dibayar. Ini prinsip dasar APBN ya. Kemudian di Landmark tadi menyampaikan vendor-vendor siapa yang mau direkrut ya, silahkan direkrut vendor-vendor yang sudah kenal, yang sudah bekerja dengan lama, supaya komunikasinya enak dan itu memang vendor yang terpercaya. Tidak seperti marketplace yang toko hijau atau toko merah itu ya, yang semua vendor itu bisa jualan, siapapun bisa jualan di situ, nanti dilihat, dilakukan, bisa enggak. Tetapi vendor-vendor yang masuk atau terdaftar di aplikasi DigiPay 1 adalah vendor-vendor yang memang terpercaya, yang sudah lama bekerja sama dengan Satker, dan itu diundang oleh Satkernya untuk bergabung. Kira-kira demikian. Jadi ini kayak mitigasi resiko aja ya, supaya tidak terjadi fraud, tidak terjadi kecurangan bahwa kita belinya toner untuk komputer, untuk printer, tapi yang dikirim adalah kongguan, rengginang. Itu kita buka loh, ternyata isinya rengginang. Tidak mungkin seperti itu. Jadi prinsipnya DigiPay 1 adalah barang diterima, diperiksa, barulah akan muncul tagihan di bendahara. Ini apa? Untuk menghindari beberapa kejadian-kejadian yang barang tidak dikirim sesuai spek atau malah nggak dikirim sama sekali, kira-kira demikian. Dan juga ini untuk menggerakkan UMKM yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita. Kalau saya ngambil contoh di KPPN Surabaya 1, itu vendornya siapa? Ya, vendornya kooperasinya sendiri. Nanti ada lagi mitra, kita ada mitra juga yang toner itu ya memang yang sudah mitra dari dulu, mitra PPK, mitra bendahara dari dulu, direkrut diajak untuk masuk ke kolam marketplace DigiPay ini. Itu kan memang mengakomodasi atau merangkul atau memberikan kesempatan kepada fotokopian depan kantor, warung-warung sebelah gedung, koperasi kantor itu sendiri untuk bisa langsung ikut bergabung di aplikasi DigiPay 1. Kira-kira demikian. Ini juga sebagai mitigasi risiko supaya vendor-vendor yang bisa masuk di DigiPay 1 itu memang vendor-vendor yang terpercaya, bisa ditemui, dan kita tahu orangnya. Kira-kira demikian, Mas Oki, tambahan singkat saya. Ya nggak singkat juga sih, ternyata panjang lebar juga ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Hafiz. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nggih. Nah, ini ada dari Pak Rujito. Nah, ini mohon izin, kemarin sekir kami transaksi belanja menggunakan KKP melebihi limitnya, tapi tidak ada penolakan. Nah, kayaknya kalau misalkan nggak ada penolakan, mungkin limitnya itu maksudnya kayak limit kartu ya, limit kartu gitu. Nah, tapi mungkin bisa saya sampaikan bahwa aturan terkait dengan penggunaan KKP ini beberapa kali mengalami perubahan, Bapak. Dan yang terakhir, tidak ada perbedaan terkait dengan KKP yang digunakan untuk belanja operasional maupun belanja modal atau barang gitu. Jadi maksimal 200 juta itu masih bisa menggunakan KKP. Jadi mungkin itu kenapa tidak ada penolakan. Jadi selama memang masih sesuai dengan limit nilai KKP-nya, nilai UP KKP-nya, jadi ini masih bisa diterima. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian lanjut ya untuk pertanyaan dari Ibu Triani dari LL Dikti. Nah, izin bertanya, untuk implementasi penggunaan KKP, apakah juga diwajibkan bagi
pejabat pengadaan mulai triwulan 3 ini. Terima kasih. Mungkin Mas Hafiz ada info Mas terkait dengan implementasi KKP mulai triwulan 3 bagi pejabat pengadaan. Untuk Oke, terkait dengan pertanyaan dari Ibu Triani ini mungkin sooner better, gitu. Jadi daripada nanti ada rilis monitoring penggunaan DJP dan ternyata ada satker Bapak Ibu yang belum, nah lebih baik disegerakan ya Bapak Ibu ya. Paling enggak ada KKP-nya dulu lah, kayak gitu. Nanti kalau untuk belajar menggunakan KKP mungkin kan bisa bareng-bareng nanti ya, kayak gitu. Atau bisa berkonsultasi dengan bank mitranya, ini gimana sih cara pakainya kayak gitu. Nah, jadi kalau kami bisa sampaikan lebih cepat dapat lebih baik. Nah, karena kita paling enggak selangkah lebih maju lah dari yang nggak pernah jadi paling nggak pernah kayak gitu. Oke, kemudian lanjut ya. Nah, ini dari Bu Ayu dari Satker 018030. Misalkan kami belum pernah pakai KKP, pernah punya tapi nggak pernah dipakai dan mau mendaftar di JP1. Apa yang harus dilakukan? Nah, daftar aja di JP1-nya. Nah, pakai CMS juga bisa. Nah, di JP1 ini kan cuman buat admin aja ya. Nah, adminnya nanti coba saya upload di link SID-nya nanti, Mbak, untuk formnya. Oke, mungkin itu dulu. Apakah ada yang lain mungkin ya? Ini kayaknya jam 11 tinggal 7 menit lagi. Mungkin bisa kita cukupkan sampai jam 11 nanti ya, biar enggak terlalu mepet dengan waktu Jumatan. Oke, mungkin sembari menunggu pertanyaan lain, ini saya sampaikan kembali nggih. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mengisi kuesioner evaluasi di link. Nah, ini bagi yang belum, minta tolong segera disampaikan nggih. Paling enggak ada satu satker satu respon gitu terkait dengan kuesioner evaluasi maupun kuesioner penggunaan CMS. Nah, ini untuk yang CMS ini sudah ada 23 input. Nah, ada 23 input. Jadi mungkin bagi yang belum, minta tolong segera diisi. Oke, tadi kayaknya ada yang sayup-sayup suara. Sertifikat itu Oh iya. Monggo, Bu. Untuk pendaftaran itu Pak yang di GP1 itu kan pakai admin. Maksudnya itu untuk admin yang digital itu apa gimana Pak? Ya, hampir sama dengan admin di JP yang lama, Bu. Tinggal kirim ulang aja formnya. Kalau misalkan ada form di JP yang lama dan masih kayaknya belum pernah mendaftar. Oh, gitu. Ya, monggo aja nanti daftarin aja Bu untuk adminnya. Ini coba nanti saya upload di ini nggih, di SID nggih, di link. Terus untuk penggunaan CMS itu kan dari pihak banknya itu saya sudah sering koordinasi dengan pihak banknya. Tetapi untuk pelaksanaannya gimana caranya itu belum ada tindak lanjutnya dari bank itu gimana gitu? Apa harus konsultasi ke KPPN aja? Mohon maaf Bu, ini jenengan banknya apa nggih? Bank mitranya nggih? BRI Pak yang.
BRI. Iya. Sudah ada tokennya, Bu. Kayaknya kalau nggak salah ada token atau apanya gitu buat apa namanya, semacam otentifikasi pembayarannya gitu. Udah dapat, Bu? Sudah dikasih, nggih. Sudah dikasih. Akses login ke aplikasi internet bankingnya udah bisa, Bu? Udah dicoba? Makanya itu belum pernah, Bapak. Oh, kalau aksesnya belum ada, mungkin bisa konfirmasikan ke BRI-nya dulu, Bu. Oh, ke BRI, nggih. Nggih. Iya. Nah, coba konfirmasi ke BRI, sekalian minta bagaimana alurnya gitu Iya, untuk cara-caranya. satu transaksi. Nah, kayak gitu dulu, nggih. Iya, sama KKP-nya juga ini kan sudah kadaluarsa masa berlakunya. Oh iya. Iya. Sekalian aja, Bu. Nah, kalau misalkan masih ada PKS-nya kan masih bisa diperbarui nanti. Iya. Iya, Mas. Minta Oke, tolong dulu, Bu. itu ya, Pak, ya, yang untuk Oke. satu nanti minta tolong sudah ada user adminnya apa belum, ya. Terima kasih. Sampai-sampai, Bu. Oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Jam 11 ya. Oke, mungkin karena ini waktu sudah menunjukkan jam 11 kurang 2 menit. Nah, ini kita mungkin juga akan siap-siap melaksanakan Jumatan ya, karena udah hari Jumat, dan juga mungkin ini kita baru minggu pertama nih masuk habis Lebaran gitu kan. Nah, barangkali mau ketemu sama teman-teman dulu sebelum Jumatan. Nah, dengan begini kami cukupkan dulu terkait dengan sesi tanya jawab. Kami kembalikan ke Mbak Amanda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula acara pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Hafiz dan Bapak Oki, serta juga kepada PPK serta Bendahara Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Surabaya 1 yang telah hadir pada acara hari ini. Semoga acara hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup, saya akan menyampaikan satu pantun terlebih dahulu. Ternak-ternak si ikan teri, teri diternak di dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, saya akhiri dengan salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.